Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Setelah remis dalam 2 pertandingan beruntun dalam turnamen FIDE Chess Grand Prix 2022, Grandmaster Wesley So akhirnya mendapatkan kemenangannya dalam round ketiga usai menumbangkan perlawanan Grandmaster asal Spanyol yaitu Grandmaster Alexei Sirov. Oke, langsung saja kita ulas permainannya ya. Di sini Grandmaster Wesley So yang menggunakan catur bawah putih memulai permainan dengan pion C4 yang merupakan pembukaan Inggris dan dibalas Grandmaster Alexei Sirov dengan pion C6 yang merupakan variasi pertahanan karokan di dalam pembukaan Inggris. Kuda F3 dan pion D5 mengajak pertukaran pion oleh hitam yang tidak diterima oleh putih. Putih lebih memilih langkah pion D4, maka berubahlah pembukaan dari pembukaan Inggris menjadi pembukaan pertahanan Slav dengan jalur modern. Kuda F6 dan pion E3, jadi ini berubah lagi masuk ke dalam variasi quiet variation tetap ya, tapi masih dalam pembukaan pertahanan Slav. Gajah F5 dan kuda C3, pion E6 dan kuda H4 ancam gajah hitam pindah ke petak E4 dan pion ancam gajah hitam sehingga gajah hitam kembali mundur ke petak G6. Gajah D2, pion D pukul C4 dan gajah pukul pion di petak C4. Pion B5 ancam gajah putih dan gajah pindah ke petak B3, barulah gajah hitam berani ke petak D3. Langkah yang biasanya membuat putih kesulitan karena di sini memaksa putih tidak bisa rokade. Namun putih cukup dengan langkah simpel aja dengan gajah pindah ke petak C1 mengancam balik gajah hitam, maka di sini posisi dari gajah hitam menjadi tidak terlalu kuat. Gajah hitam memutuskan pindah ke petak C4 dengan tujuan tetap mempertahankan ancaman terhadap petak F1 agar putih tidak bisa rokade. Namun percuma ya, gajah pukul gajah dan pion pukul gajah. Maka ancaman dari hitam sudah selesai dan putih melakukan langkah pion G3. Ini langkah yang wajib dilakukan karena jika tidak, kuda putih tidak bisa bergerak di sini. Dan misalnya tidak melakukan langkah ini, tapi melakukan langkah lain, misalkan gini, maka habis. Setelah pion ancam kuda, maka kuda dari Wesley So hilang. Oleh karena itu harus dengan pion menuju petak G3. Lagi pula, walaupun pertahanan putih tampak kosong, tetapi jika putih rokade pendek, maka pertahanan dari putih masih terkoordinasi dengan baik. Pion C5 dan menteri skak di petak A4. Kuda menutup dan menteri pukul pion di petak C4. Pion C pukul D4 dan menteri pukul pion di petak D4. Gajah ancam menteri dan menteri pindah ke petak C4. Benteng ancam menteri secara tidak langsung, maka menteri putih mundur ke petak E2. Kuda E5 dan rokade pendek oleh putih. Menteri D3 mengajak pertukaran menteri oleh hitam yang diterima oleh putih. Menteri pukul menteri, kuda pukul menteri, dan sampai langkah ke-20 ini kedua pemain sempurna ya. Langkahnya tidak ada yang dikoreksi sama sekali oleh analisa komputer. Ini berarti kedua pemain persiapannya sangat bagus. Namun pasti setelah dari langkah ke-20 ini pasti ada pemain yang melakukan ketidakakuratan langkah karena mereka tetaplah hanya manusia biasa walaupun Grandmaster, bukan engine. Kalau engine memang sempurna ya. Langkahnya 99,9% pasti bagus, hampir pasti menang lawan manusia. Oke, kita kembali. Kuda pindah ke petak G2. Tujuannya adalah untuk semakin memperkuat kedudukan pion putih di petak E3 dan juga kuda putih nantinya bisa berkembang. Karena kalau terus di petak H4,
maka kuda putih akan diam saja di situ dan tidak berkembang. Raja E7 dan benteng D1 ancam kuda dan benteng D8 melindungi kuda. Raja F1 dan gajah B4 mengancam kuda putih 2 kali. Maka kuda putih pindah ke petak E2 dan selanjutnya hitam melangkah kuda ke petak E5. Langkah kurang akurat menurut analisa komputer. Di sini analisa komputer lebih menyarankan pion menuju petak G5 kalau mau posisi di dalam permainan ini masih imbang. Tapi masalahnya di sini hitam melakukan langkah kuda ke petak E5, maka putih unggul secara posisi. Tentu saja harus benteng pukul benteng terlebih dahulu dan benteng pukul benteng. Di sini putih untuk melindungi pion putih bukan raja yang maju, tapi kuda pindah ke petak D4 untuk melindungi pion putih. Selanjutnya hitam melakukan langkah gajah C5. Maksudnya baik, yaitu jika nanti gajah hitam mendapatkan kesempatan pukul kuda, maka pion putih ini tidak ada penjaga. Namun maksud baik itu ternyata tidak terlalu berfungsi karena putih memiliki langkah yang sangat bagus yang membuat rencana dari Alexei Sirov tidak berguna ya, dengan kuda B3 ancam balik gajah hitam sehingga gajah hitam harus mundur dan raja pindah ke petak E2. Maka melihat dari analisa komputer di sini Grandmaster Wesley So udah unggul plus 1,6 secara posisi. 1,6 itu termasuk besar juga ya. Karena kalau masih kecil itu biasanya kisaran 0,1 sampai 0,9 itu unggulnya kecil, masih bisa berbalik. Tapi kalau unggul 1,6 itu marginnya sudah besar dan memang kemungkinan besar Grandmaster Wesley So yang menang. Karena sampai ke langkah 28 ini langkah Wesley So masih sempurna, belum ada yang tidak akurat. Oke, kita lanjutkan. Kuda D5 mengancam pion putih 2 kali dan pion ancam kuda hitam. Kuda B4 dan gajah ancam kuda hitam. Pion melindungi kuda dan gajah C3 mengancam kuda hitam yang lain. Kuda C4 dan pion A4. Kuda D3 mengancam pion putih 2 kali, simpel saja bagi putih dengan benteng B1. Pion F6 dan kuda E1 mengajak pertukaran dengan kuda hitam yang tidak diterima. Kuda hitam mundur ke petak E5. Benteng C1. Nah, baru setelah langkah ke-35, Grandmaster Wesley So melakukan langkah tidak tepat. Tapi wajar, ini juga sebenarnya langkah yang cukup bagus, tetapi menurut analisa komputer kurang tepat saja ya. Di sini analisa komputer menyarankan lebih agresif dengan pion langsung ke petak F4, bukan benteng ke petak C1. Jadi langsung agresif mengancam kuda. Tapi kita kembali, di sini lebih dipilih benteng C1 oleh putih dan pion G5. Pion F4 langsung mengancam kuda hitam. Pion pukul pion tetap ancam kuda hitam dan kuda mundur ke petak G6 mengancam balik pion putih. Di sini apa yang dilakukan putih? Dengan kuda ke petak D3 untuk melindungi pion putih yang ada di petak F4. Gajah E3 mengancam pion putih 2 kali. Memang kelihatannya ini cukup bahaya dan juga mengancam benteng putih, tetapi cukup dengan balasan simpel benteng F1, maka posisi dari putih aman. Gajah B6 dan pion F5 mengancam kuda. Pion pukul pion, langkah tidak tepat lagi dari Grandmaster Alexei Sirov yang membuat Wesley So bisa mendominasi permainan dengan benteng pukul pion. Di sini benteng putih sudah maju, jadi di sini sudah bisa bebas bergerak ke kiri atau ke kanan untuk mengancam buah-buah dari hitam. Benteng D6 dan benteng H5
Di sini sudah tidak enak ya bagi hitam. Sebenarnya bisa untuk melindungi pion ini, kuda hitam mundur ke petak F8, namun tampaknya langkah itu buang-buang tempo bagi hitam. Hitam lebih memilih tetap untuk menjalankan agresivitasnya dengan benteng ke petak E6. Maka di sini pion hitam hilang ya, dengan benteng pukul pion skak dan raja pindah ke petak D6. Raja F3 melindungi pion putih dan raja C6. Kuda F4 mengajak pertukaran dengan kuda hitam dan juga dengan tempo ancam benteng. Maka ini paksaan, harus dipukul ya kuda putih. Kuda pukul kuda, raja pukul kuda, dan benteng pindah ke petak D6. Benteng F7 dan kuda ke petak E5. Di sini kuda ancam benteng putih. Sebenarnya bisa gajah pukul kuda, tapi di sini hitam atau putih, maksudnya putih tidak mau karena putih punya rencana yang lebih besar setelah ini. Maka benteng putih pindah ke petak G7 dan benteng D1. Kuda pukul pion skak, dan di sini balasan dari hitam cukup salah ya, dengan raja ke petak D6. Ini blunder. Kalau seandainya dilakukan gajah pukul kuda, pertahanan dari hitam masih aman. Tapi di sini masalahnya setelah raja pindah, maka di sini hitam sudah pasti mati dalam 2 langkah. Putih memulainya dengan gajah skak di petak B4, namun hitam sudah menyerah. Tetapi kalau dilanjutkan cukup dengan raja pindah ke petak E6, maka setelah benteng E7, maka hitam terkena skakmat. Permainan yang sangat bagus dari Grandmaster Wesley Su. Di sini menurut analisa komputer, Grandmaster Wesley Su hanya melakukan 2 ketidaktepatan langkah, 0 kesalahan dan 0 blunder. Sedangkan Grandmaster Alexei Sirov 4 ketidaktepatan, 0 kesalahan dan 1 blunder. Blundernya tadi yang ini ya. Nih, yang raja pindah ke petak D6, bukan gajah pukul kuda. Oke, menurut admin Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya. Tetap di Tarigan Catur Channel.